guys, welcome back to Explore Official. Dan kali ini bersama Gobil kita sudah kedatangan lagi nih satu LCGC yang sudah dimodifikasi. Dan ini part-part modifikasinya gokil teman-teman. Ini banyak banget, ini pusing juga gua mikirin part-part modifikasi di mobil ini, baik eksterior maupun interior. Tapi sebelumnya yuk kita mulai dari eksterior terlebih dahulu. So teman-teman, ini adalah Daihatsu Ayla X tahun 2013. Tapi kalau dilihat tampilan seperti ini sudah tidak seperti tahun 2013 lagi, di mana mobil ini kalau dari sisi bumper, side skirt, depan belakang itu, bumper depan belakang, side skirt itu sudah mengalami perubahan atau di-upgrade teman-teman. Jadi sudah menggunakan part-part baik dari Ayla terbaru, dari lips, fender, side skirt, dan bumper belakang, ataupun custom yang memang dibuat untuk Ayla dengan tampilan street racing, racing look seperti ini. Jadi memang sudah tidak terlihat lagi mungkin dari 2013, dan itu bikin mobil ini udah racing banget. Nah, selanjutnya yang paling menarik perhatian juga ada di sisi kaki-kaki atau velg, yang depan belakang punya dua dua tipe yang berbeda. Velgnya sendiri menggunakan SSW, depan ini dengan tipe yang palangnya banyak, CE 28, dan di bagian belakang palangnya lebih tebal dan sedikit, tipe TE. Dengan lebar 44 sama 6,5 dibalut dengan ban SX2 dari Campiro, di mana memang ban ini merupakan salah satu ban yang jadi favorit teman-teman para pecinta street racing. Selain banyak juga yang pakai 123, tapi berapa mobil terakhir kita lihat pakai ban yang sama, ban ini dengan ukuran 195/55 teman-teman. Nah, jadi memang karena fitmentnya depan belakang ini udah racing banget, rata, ditambah mobil ini juga sudah menggunakan lowering kit ya. Jadi dengan adanya lowering kit, fitment dari samping mobil ini kelihatannya memang pas banget gitu dengan velg yang rata depan belakang. Nah, untuk menunjang mobil ini di sebuah aliran racing di mana part-partnya yang harus ada, kalau kita lihat dari bagian belakang, di belakang itu sudah ada lower bar, di mana lower bar ini bukan cuma sekedar dipajang saja, merupakan satu part yang digunakan untuk dapat menjaga stabilitas keseimbangan sebuah mobil saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Apalagi sudah pakai lowering kit dengan settingan fitment seperti ini. Dan yang paling gue suka ada di bagian belakang, di mana mobil ini sudah menggunakan full set exhaust system dari ORD, di mana sudah saya sebutkan beberapa video sebelumnya, di mana ORD ini sebuah produk knalpot racing yang sangat dipersiapkan, baik kita bicara itu research, baik kita bicara itu dyno, hasil, spek yang disiapkan. Makanya mereka bisa mengklaim mereka bisa menghemat ya, BBM suatu kendaraan sampai 10-15%. Dan itu besar loh teman-teman untuk knalpot racing. Oke? Nah, selain itu mobil ini sudah mengalami modifikasi di bagian lampu-lampu depan dan belakang, di mana semua lampu di mobil ini sudah dimodifikasi dan sudah tidak menggunakan lampu standar lagi. Baik itu kita bicara lampu sein yang sudah menggunakan profesional dengan dua mode ya, lampu parkir sama lampu sein yang super bright. Jadi bukan yang LED biasa saja. Brand-brand yang dipakai di sini, headlamp menggunakan dari Osram, fog lamp, dan DRL yang digunakan di mobil ini memang sudah di-upgrade fungsionalnya dan membuat mobil ini bukan sekedar gaya, tapi sudah memiliki fungsional yang tinggi juga di bagian lampu depan belakang. Oke guys, jadi dari sisi kaki-kaki sendiri, mobil ini selain sudah menggunakan velg dan ban spek untuk racing, mobil ini juga sudah menggunakan, ada di dalam pelapis kaliper warna merah sebagai pemanis, dan di bagian belakang juga warna merah, jadi identik banget ya. Dan selanjutnya baut dari velg mobil ini sudah menggunakan dari Fog Race, baik baut maupun pentilnya. Dan Fog Race yang di baut ini menggunakan Fog Race yang tipenya bertip, jadi ala Thailand gitu ya. Jadi bisa dilihat udah masuk aliran Thailand ya. Tinggal potong bumper belakang aja kayaknya. Jadi oke. Gue rasa
Oh, ini ada baut Pro Bolt. Itu khas mobil-mobil Thailand, motor-motor Thailand pasti pakai Pro Bolt. Perintilan kecil, tapi jangan tanya harganya. Karena itu gila, lu bakal bingung kok baut harganya segitu. Jadi oke, gue rasa untuk eksterior itu saja. Kita masuk ke dalam dan kita lihat di dalam ini ada part-part apa. Dan ini udah kelihatan dari sini. Part-part yang gue suka juga, yaitu brand-brand dari Elevo. Yuk kita ke dalam. Oke teman-teman, kita tiba di interior dari mobil ini dan yang paling dapat dilihat di sini adalah ini dia, spring wheels dari Elevo, di mana ini adalah tipe steering wheels yang glow in the dark dari Elevo. Dan lo teman-teman semua tahu bahwa gue cukup suka dengan brand ini, dan seperti biasa genggamannya memang enak banget. Dan ini bukan sekedar steering wheels, karena seperangkat set di steering wheels ini adalah dari Elevo. Baik kita bicara skrup di sini Elevo, ada quick release dari Elevo, jadi ini bisa dicabut pasang. Yuk kita coba. Lu bisa bawa masuk ke kantor. Ya. Dan ini keren banget sih, ini keren banget. Di sini ada beberapa bolt-bolt yang dipakai adalah seperti biasa, Pro Bolt ada di sini. Kalau mau dipasang tinggal taruh. Wow. Dan dari pedalnya sendiri sudah menggunakan dari Momo Racing ya pastinya. Dan selanjutnya yang paling harus ada di mobil-mobil racing biasanya adalah indikator dari, baik kita bicara itu RPM, water temp, oil temp, temperatur, itu semuanya ada di sini. Jadi yang teman-teman sering lihat kalau di jalan ada warna menyala itu adalah dari sini, karena ini punya banyak sekali warna teman-teman. Variasi warnanya ada di RPM tertentu, dan bagian water temp, oil temp dan lain-lain itu punya warna-warnanya tersendiri. Dan ini ada 2, 4, 7 set box. Jadi dari hal-hal yang ada di dalam sini, yang paling menarik perhatian juga kulit-kulit yang ada di lapisan, baik di plafon, jok depan maupun belakang, di mana sudah menggunakan black diamond dari Bugatti, di mana sebuah kulit premium buat mobil-mobil mewah. Selain itu, ada juga seat belt di sini dari Takata warna hijau, menambah racing mobil ini. Jadi pas banget dengan jok depan ini semi bucket seat. Dan selanjutnya di bagian atas ada handlebar berentip 3 seperti biasa, karena di bagian pengendara tidak ada, jadi cuma 3. Dan yang paling unik juga di dalam sini, gue baru dapat info, ternyata double din Axia ini dipesan langsung dari Malaysia. Selain itu two ways-nya di sini juga dari settingan bengkel modifikasi audio ternama itu Ansaudi. Ini keren banget. Oke, jadi memang kulit-kulit jok dan plafon ini memang sangat eksklusif dari Carskin. Selanjutnya di belakang itu ada X-Bar dari Randev, sebuah brand yang memang kebanyakan ada di aliran-aliran modifikasi racing. Jadi kalau dari belakang bisa kelihatan, karena kebetulan belakang itu juga kacanya agak terang, jadi bisa dilihat bertip-bertipnya dari belakang, keren banget kelihatannya. Oke, gua rasa di dalam cukup itu aja. Masih ada lagi, karena kita akan masih masuk ke ruang mesin, karena di bagian mesin, jadi mobil ini memang total banget teman-teman, total banget, sampai dari bagian mesin sendiri ditaruh part-part modifikasi racing lainnya. Yuk kita ke bagian mesin. Oke, sip. Oke teman-teman, kita sekarang ada di ruang mesin yang sudah berwarna-warni. Wah, ini gokil sih ini yang ada di mesin ini. Yang paling kelihatan yang pertama pasti strut bar ya. Di sini ada strut bar produsen dari Ultra Racing. Jadi warna putih senada dengan warna body. Dan yang selanjutnya ada power up dari kelistrikan di sini. Baik itu di sini ada pivot dan ada HKS, baik untuk mesin dan untuk audio, sistem audio. Nah, jadi perbedaan untuk ke audio yang lain menggunakan si pivot, dan ke mesinnya sendiri menggunakan HKS ini. Dan yang selanjutnya di sini ada produk dari Iron Bar untuk tahan aki ya, penahan aki di sini. Dan selanjutnya housing dari mobil ini sudah menggunakan Samco Sport warna-warna biru di sini.
Dan selain itu yang kelihatan juga dari sini yaitu ini dia, ada ORD di mana hidungnya kelihatan dari sini dan memang langsung eye catching begitu dibuka. Ada di samping sini. Produk-produk PWJDM yang ditaruh di baut mounting di sini warna ungu, mengikuti ground di sini yang warna ungu juga. Yang selanjutnya di sini yang paling kelihatan juga ada open filter, nambah power juga mobil ini, jadi biar lebih enak lagi, lebih responsif lagi. Open filter di custom ini modelnya karbon dan fitmentnya di tengah, jadi begitu dibuka juga memang langsung kelihatan juga. So guys, di samping sini juga ada Cusco oil cap tank. Itu cukup asing di telinga gue karena dari fungsi yang gue tanya-tanya ke ownernya, ternyata ini fungsinya adalah menangkap uap panas dari oli biar nggak masuk lagi ke ruang bakar. Jadi tempatnya di sini biar mungkin pastinya menyokong akan performa dari mobil ini, berhubung mobil ini juga sudah ada open filter. Oke, selanjutnya dari sisi pengapian sendiri, busi-busi mobil ini sudah menggunakan busi iridium dan didukung juga dengan bahan bakar Pertamax karena menunjang performa dari mobil ini sendiri. Jadi gue bisa bayangkan dari sekarang bahwa memang enak banget ini mengendarai mobil ini dengan spek seperti ini. Walaupun ini adalah Ayla tahun 2013. Oke, gue rasa itu keseluruhan teman-teman, kita sudah review banyak sekali part di mobil ini, dan tuner mobil ini adalah dari Deibusop ya. Jadi teman-teman yang mungkin lihat mobil ini jalan mau barang-barang yang ada di sini, aliran seperti ini, dan kita juga sudah mereview beberapa mobil dari Deibusop. Memang Deibusop the best lah untuk aliran racing style dengan street racing. Jadi teman-teman boleh ke sana, tanya-tanya di sana seputar modifikasi yang dibuat di motor ini. Oke? Nanti kita bakal tanya-tanya ownernya, kira-kira kenapa memilih brand-brand ini, kenapa memilih aliran modifikasi ini, kenapa memilih part-part sampai memodifikasi setotal ini, baik kita bicara mesin, interior, sama eksterior. Yuk kita ketemu ownernya. Oke, jadi kita sudah berikan informasi review dari mobil ini dengan spesifikasi yang banyak banget part modifikasinya. Sekarang kita sudah bersama ownernya. Sebelumnya lu perkenalkan diri dulu. Terima kasih Bro Billy, karena pada kesempatan ini sudah mereview mobil Ayla saya. Perkenalkan, nama saya Andre Alphonse, biasa dipanggil Kapon. Ini mobil Ayla saya, mobil tahun 2013. Oke, nah, jadi pertanyaan pertamanya, aliran ini, kenapa memilih aliran street racing? Ya, street racing, oh ya, street racing. Nah, itu kenapa? Karena ini mobil kecil ya, hatchback. Dan saya lihat referensi waktu awal saya ambil kendaraan, kebetulan saya masuk ke Daihatsu Ayla Indonesia. Di situ banyak teman-teman yang sudah mulai modif ya sejak 2013. Setelah itu awal 2014 saya masuk, dipanggil join ke klub LCGC. Wah, di situ saya lebih banyak sakit mata lagi untuk lihat referensi. Di mana di sana ada teman-teman yang ada yang racing, banyak yang main stance dengan tampilan velg 16, 17 ya, chamber. Sebelumnya juga sempat main stance. Tapi karena kondisi jalanan kita juga mobil untuk harian. Oh, dipakai harian. Harian. Oh iya. Pakai kantor juga. Makanya waktu pakai velg 16 lalu tampilan udah bagus, memang yang lihat enak. Tapi saya yang bawa mobil itu banyak terlambat karena kondisi jalan juga kan waktu itu agak kurang baik ya. Mungkin kan. Jadi mau terlambat ke kantor, pingin cepet-cepet tapi mobil tidak mendukung, sayang velgnya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk membangun mobil racing look ya, mainnya kayak street racing aja. Ya. Nah, kalau inspirasi velg depan belakang beda, itu dari mana itu? Untuk velg, kenapa saya pakai depan belakang itu berbeda? Karena memang saya pecinta dari dua velg ini. Dimana saya fans berat sama C28, juga T37. Waktu saya pakai hanya T37 kayak ada yang kurang. Jadi saya cari yang bagian depan, yang penting mereknya sama, warnanya juga sama. Saya aplikasikan depan belakang berbeda. Oh, nah itu dia. Jadi unik banget teman-teman. Ini mobil kalau dilihat dari samping unik banget, keren banget. Gue juga kayaknya pengen nyoba depan belakang, tapi nanti lah. Pikir-pikir dulu. Oke, selanjutnya. Kalau brand-brand yang ada di mobil ini, kenapa lebih memilih brand itu? Bicara level, Range,
interior maupun eksterior ORD dan Untuk produk-produk Elevo itu ya sejak 2013 pakai mobil ini. Memang saya juga temenan sama owner Debu Shop. Jadi ini mobil Ayla pertama yang ya waktu tokonya buka, ya workshopnya buka, saya mampir buat tanya-tanya mau bikin mobil apa. Nah disitulah karena produk Elevo itu masuk Manado, masuk Indonesia lewat Debu Shop. lewat Debu Shop. Saya ditawarkan pakai produknya dan kebetulan pas saya lihat ada yang glow in the dark. Nah itu saya ya untuk setirnya saya ini nih. Jadi menunggu berbulan-bulan. Ya. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai ready stock ya. Yang awalnya datang itu hanya quick release. Itu pun quick release-nya karena yang non airbag kata owner Debu Shop itu agak susah. Jadi kebetulan dia ke Thailand. Kalau nggak salah dibawa 2 piece. Yang satu buat saya, yang satu buat teman Ayla yang warna orange. Karena kebetulan yang buat teman itu warna orange. Selebihnya part-part yang lain itu udah ada di toko ya, udah ada di workshop. Berarti racun semua dari sana. Racun modifikasinya. Nah, pasti kalau mampir akan kena. Jadi nah itu dia teman-teman. Jadi memang Debu Shop itu surganya racing look ya. Jadi maupun produk luar maupun produk dalam negeri ada di situ dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah terakhir nih, kita harapan untuk otomotif gimana aja seperti apa? Ya, kalau harapan saya lihat teman-teman di Manado ini ya, banyak sudah ada aliran-aliran tertentu. Contoh ada yang Hilux, ya, banyak yang racing juga. Nah, kiranya modifikasi di Manado ini di Sulut khususnya akan semakin ya baiklah, bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, bisa jadi referensi ya. Ya, itu harapan saya. Oke. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita sudah bahas mobil ini. Thank you banget bro sudah kasih kesempatan kita dari Expo yang sudah bahas mobil ini. Mobil yang modifikasinya paling total kayaknya yang pernah kita bahas. Mesin, interior, eksterior. Dan katanya belum puas ya, masih mau lanjut. Ada part-part yang masih mau ditambahkan. Ada PR-PR tertentu yang harus masih diselesaikan. Nah, biar kalau ikut kontes nggak malu-maluin. Asik. Nah iya, jadi teman-teman mobil ini biasa dipakai harian dan ikut kontes juga. Selama ini yang baru saya ikut itu hanya hint. Oh, iya. Karena kebetulan juga mobil saya rasa belum full ya. Jadi mau ikut juga saya mau kejar kategori masih jauh kayaknya. Jadi lagi nanti kalau dipersiapkan. ya dipersiapkan dengan baik, biar nanti pas masuk bisa kejar kategori yang diinginkan. Tidak bawa pulang piala lah ya, Ya. paling kurang. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi ulasan kita seputar mobil ini dan ownernya sendiri sudah memberikan referensi dan harapan untuk otomotif kita. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi teman-teman semua mencari part-part modifikasi di mana, ada referensinya di mana, teman-teman bisa nonton dari video ini. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. See ya.